Kim Jong-un terang-terangan berpihak ke Rusia serang Ukraina. Rencana pemimpin Korea Utara bocor. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kini terang-terangan membela Rusia dibanding Ukraina. Ukraina dan Rusia adalah dua negara tetangga saling serang gegara batas wilayah. Saat Presiden Rusia Vladimir Putin sedang gencar serang negara Ukraina yang dipimpin Volodymyr Zelensky, muncul Kim Jong-un. Kim Jong-un ternyata sudah berpihak ke Putin demi kepentingan negaranya. Kini secara terang-terangan Kim Jong-un menyatakan dukungannya terhadap Putin. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un turut berpidato memperingati hari kemenangan yang menandai menyerahnya Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada 9 Mei. Kim menyatakan dukungannya pada Rusia kini dalam pidato tersebut. Sebagaimana diwartakan kantor berita Pyongyang KCNA yang dilansir via Kompas TV, Selasa 10 Mei, Kim memberi selamat kepada Presiden Vladimir Putin atas peringatan ini. Selain itu, Kim juga menyatakan dukungan terhadap Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuh. Kim ataupun laporan KCNA tidak secara spesifik menyinggung invasi Rusia ke Ukraina. Namun Kim mengaku menjaga solidaritas kuat dengan Moskow atas peristiwa belakangan ini. Kim dilaporkan menyebut upaya Rusia belakangan ini adalah untuk menumpas ancaman militer dan politik dan intimidasi untuk pasukan musuh serta untuk menjaga kehormatan negara Rusia. Pyongyang sendiri berulang kali menyalahkan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah mengingat Moskow punya hak veto di sana. Hal tersebut dianggap menimbulkan situasi tepat bagi rezim Kim Jong-un mempercepat program senjata Korea Utara. Sepanjang 2022, Pyongyang meningkatkan uji coba senjata telah 15 kali menggelar tes rudal sejauh ini. Inilah negara sekutu Rusia. Jika negara barat secara terang-terangan berikan dukungan terhadap Ukraina menghadapi Rusia, sebagian besar sekutu Rusia dan negara lainnya biasanya berusaha untuk tetap netral. Namun ada beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow masih sepenuhnya mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika barat memiliki NATO, maka Rusia juga memiliki aliansi pertahanannya yang disebut CSTO, seperti yang dilaporkan The Washington Post. Collective Security Treaty Organization adalah organisasi perjanjian keamanan kolektif yang tujuannya hampir sama dengan NATO. CSTO beranggotakan 6 negara, Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Setiap negara memiliki komitmen untuk membantu negara lainnya jika mengalami agresi militer atau serangan dari negara lainnya. Perjanjian keamanan kolektif dimulai dengan ditandatangani pada tahun 1992 sebagai tindak lanjut dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang dibentuk setelah Uni Soviet bubar. Berikut profil 7 negara sekutu Rusia. Cina merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Meski mereka dekat, tetapi tindakan Rusia dalam serangan Ukraina tidak mendapat respon langsung dari Cina. Pidato lengkap Putin di hari kemenangan Nazi Ukraina, NATO hingga URA.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato pada perayaan 77 tahun Hari Kemenangan pada Senin 9 Mei 2022, hari yang menandai kekalahan Nazi Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Dalam pidatonya di Moskow, dia mendesak pasukan Rusia melanjutkan pertempuran di Ukraina, menyamakan Ukraina dengan Nazi, mengklaim NATO berencana menyerang Rusia. Berikut transkrip lengkap pidato Putin yang dilansir Al Arabiya. Rekan-rekan warga Rusia, para veteran yang terhormat, kamera tentara dan pelaut, sersan dan sersan mayor, taruna dan perwira pelaksana perintah, kamera perwira, jenderal dan laksamana. Saya mengucapkan selamat kepada Anda pada hari kemenangan besar. Pembelaan tanah air kita ketika takdirnya dipertaruhkan selalu sakral. Ini adalah perasaan patriotisme sejati bahwa milisi Minin dan Posarski membela tanah air. Tentara melakukan serangan di lapangan Borodino dan melawan musuh di luar Moskow dan Leningrad, Kiev dan Minsk, Stalingrad dan Kursk, Sevastopol dan Kharkiv. Hari ini seperti di masa lalu, Anda berjuang untuk orang-orang kami di Donbas, untuk keamanan tanah air kami, untuk Rusia. 9 Mei 1945 telah diabadikan dalam sejarah dunia selamanya sebagai kemenangan rakyat Soviet yang bersatu, kohesi dan kekuatan spiritualnya, prestasi yang tidak tertandingi di garis depan dan di depan rumah. Hari kemenangan sangat disayangi oleh kita semua. Tidak ada keluarga di Rusia yang tidak terbakar oleh perang patriotik hebat. Ingatannya tidak pernah pudar. Pada hari ini, anak-anak, cucu dan cicit para pahlawan berbaris dalam aliran resimen abadi yang tidak ada habisnya. Mereka membawa foto anggota keluarga mereka, prajurit yang gugur yang tetap muda selamanya, dan para veteran yang sudah tiada. Oleh karena itu, terlepas dari semua kontroversi dalam hubungan internasional, Rusia selalu menganjurkan pembentukan sistem keamanan yang setara dan tidak terpisahkan yang sangat dibutuhkan bagi seluruh komunitas internasional. Jadi, ancaman yang benar-benar tidak dapat diterima bagi kami terus-menerus diciptakan tepat di perbatasan kami. Ada indikasi bahwa bentrokan dengan neo-Nazi dan Banderit yang didukung oleh Amerika Serikat dan antek-anteknya tidak dapat dihindari. Rusia meluncurkan serangan preemptif. Pada agresi itu adalah keputusan yang dipaksakan, tepat waktu dan satu-satunya yang benar, keputusan dari negara yang berdaulat, kuat dan mandiri. Amerika Serikat mulai mengklaim pengecualian mereka terutama setelah runtuhnya Uni Soviet, sehingga merendahkan tidak hanya seluruh dunia tapi juga satelit mereka yang harus berpura-pura tidak melihat apapun dan dengan patuh menerimanya. Kami menyadari bahwa para veteran Amerika Serikat yang ingin datang ke parade di Moskow sebenarnya dilarang